Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam membangun jaringan komputer. Oke, kita mulai presentasinya. Jadi di sini saya akan membahas network device. Agendanya, pertama kita akan bahas yang namanya Network Interface Card atau NIC, Hub, Switch, Router, Access Point, Integrated Device. Oke, Nah, yang pertama adalah NIC atau Network Enterprise Card atau yang sering disebut juga dengan Ethernet Card atau LAN Card ya, atau juga sekarang sudah ada wireless card ya. Nah, ini bagian dari Ethernet ya, wireless card itu juga Ethernet. Si NIC ini ya, NIC ini uh, default ya, secara default pasti ada di setiap komputer ya. Kalau Ethernet, LAN card ini hampir semua ada. Tapi kalau wireless card, biasanya di komputer kita harus tambahkan sendiri. Tapi kalau di laptop, biasanya sudah ada kalau wireless card. Jadi, fungsinya merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan komputer ke jaringan. Juga dapat mendeteksi terjadi collision tabrakan pada media jaringan kabel. Nah, nanti collision akan dibahas di slide berikutnya. Ya, penggunaan NIC harus disesuaikan dengan kabel yang akan kita gunakan. Ya, karena di sini NIC ini network interface card tadi ya, ada kabel, ada juga wireless, dan juga ada juga yang NIC-nya kalau dulu ada NIC-nya kabelnya pakai kabel koaksial ya. Kalau sekarang kabelnya pada UTP semua ya. NIC komputer dapat dikonfigurasikan untuk bekerja dalam mode full duplex, dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan, namun juga dapat dikonfigurasi dalam mode half duplex. Ya, jadi ini ada metode pengiriman data, ada yang full duplex sama half duplex. Ya, full duplex itu gambarannya kayak gini. Kayak kita teleponan, nah itu full duplex. Artinya ketika si penelpon atau si pengirim pesan sama si penerima telepon atau si penerima pesan bisa ngomong kedua-duanya secara berbarengan gitu, tanpa ada pergantian dalam proses komunikasi. Tapi kalau half duplex, nah ini sama kayak HT ya, konsep kerjanya half duplex itu HT gitu. HT menggunakan half duplex sebagai media pengiriman datanya. Jadi kalau pengirim pesan harus ngomong dulu, nanti gantian sama si penerima pesan. Si penerima pesan harus diam, mendengarkan penerima pesan selesai, baru si penerima kalau mau ngomong gantian, dia harus menyetel mode pengirim dan si penerima pun harus mendengarkan sekarang gantian seperti itu. Nah itu how to flex. Kayak HT yang di security biasanya seperti itu. Nah ini NIC ya, NIC bawaan seperti ini. Ya, biasanya Ethernet ya, kecepatannya sampai 100 Mbps, tapi kita bisa ganti NIC-nya. Nah, kita bisa beli lagi, kita bisa pasang di PCI kalau di komputer, atau sekarang sudah bentuknya sudah USB. Nah, kita ganti NIC-nya jangan Ethernet, tapi bisa Fast Ethernet yang bisa sampai 1000 Mbps per second. Tuh. Nah, pertimbangannya apa sih kalau misalnya kita mengganti NIC bawaan jadi NIC yang eksternal? Ya pertama ya pasti kecepatan lah gitu. Kita cek dulu NIC pertama kita Ethernet atau misalnya sudah pas Ethernet kah. Nah kalau misalnya sudah pas Ethernet ya kayak saya nggak perlu diganti lagi ya karena udah cepat ya. Nah, tapi kalau misalnya masih Ethernet, kita harus menggantinya jangan lebih cepat lagi. Ya, tergantung kebutuhan itu juga balik lagi. Dan berikutnya lagi, selain kecepatan, pertimbangan kita mengganti IC, yang pertama ya tadi selain kecepatan, ya rusak juga, ya kita bisa mengganti. Dan berikutnya lagi yang paling penting adalah ini ya, support OS yang kita pergunakan. Oh, saya misalnya pakai Linux, tapi distro yang di luar, ya misalnya pakai Gentoo, misalnya distronya itu distro yang jarang orang pakai, tapi uh, ada kemungkinan distro tersebut tidak support dengan NIC yang baru kita pasang. Ya, kita harus menginstal drivernya secara manual.
Tapi kalau misalnya sekarang kayak Windows 10 itu udah plug and play ya, nggak perlu geser lagi si drivernya gitu. Terus ada pertanyaan, Pak, gimana cara ngecek kita Ethernet kita ini pas Ethernet atau sudah atau masih Ethernet? Nah, ini kita bisa cek di sini ya sebetulnya. Di sini ada uh, ada My PC ya, My PC. Ini kita masuk ke Explorer berarti. Kita masuk ke Explorer. Di sini ada TVC, Manage. Nah, di sini ada device. Di sini ada Ethernet yang kita pakai. Nah, ini wireless saya. Nah, ini internetnya, Realtek PCI. Nah, ini kita bisa cari di internet. Apakah Realtek PCI G6BI, ini udah GI ya, gigabit berarti ya. Family controller. Nah, ini udah terlihat dari namanya ya. Tapi kalau misalnya kita belum tahu, kita tinggal cari aja di internet nih, Realtek PCI GBE Family Controller. Nah, ini kita bisa cek apakah Ethernet kita sudah pas Ethernet, bahkan udah gigabit Ethernet atau masih Ethernet. Nah, ini bisa kita cek seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke. Nah, berikutnya adalah perangkat hub ya. Hub itu sekarang sudah tidak ada ya, sudah digantikan dengan switch. Tapi fungsi hub dan switch itu sama ya. Dia berfungsi sebagai konsentrator ya, atau penghubung antar komputer-komputer atau sebagai pusatnya ya. Berikutnya dia bisa juga sebagai repeater, penguat sinyal. Jadi contoh di sini sebagai konsentrator, artinya semua PC dia harus terkoneksi ke hub ini. Tuh. Nah, fungsi yang kedua dia sebagai repeater adalah, nah ini Ethernet ini maksimal 100 meter kabelnya, itu juga kalau kabel yang bagus ya. Ya, karena ada kabel yang biasa aja yang tembaganya kurang bagus, mungkin pasti di bawah 100 meter gitu. Kita asumsikan lah kita pakai menggunakan kabel yang bagus ya sampai 100 meter. Nah, ini ada 200 meter jaraknya. Nah, di tengah-tengahnya perlu namanya kita pasang hub sebagai repeaternya. Karena hub ini nanti kan terpasang ke power listrik. Nah, hingga sinyalnya bisa langsung teruskan lagi sama si hub ini untuk menuju ke komputer yang dituju. Seperti itu. Oke. Nah, ini cukup simpel fungsi hub. Nah, di sini tadi saya bilang hub sudah tidak diproduksi lagi karena apa? Hub tidak dapat menganalisa sebuah frame yang diterimanya. Sehingga bila hub menerima frame, maka frame tersebut akan disebar ke seluruh port sehingga rawan terjadinya tabrakan. Nah, ya di hub ini, di switch, data pengirimannya disebut dengan frame ya. Jadi yang data dikirim itu disebut dengan frame. Nah, jadi di sini ada komputer A, B, C, D. Nah, ini masing-masing setiap komputer atau setiap Ethernet yang terpasang setiap komputer ini memiliki sebuah alamat IP. Memiliki sebuah alamat MAC address. Ya, jadi di komputer itu ada dua pengalamatan, ada pengalamatan fisik, ada pengalamatan uh, ada pengalamatan bisa dibilang pengalamatan digital ya, atau pengalamatan yang bisa kita konfigurasi, yaitu alamat IP. Nah, kalau alamat fisik ini kita bisa pakai yang namanya MAC address. Ya, ini udah pasti tidak akan ganti-ganti setiap Ethernet. Nah, jadi contoh di sini ada komputer A punya pengalamatannya AA, ini BBB, CCC, DDD. Tapi pada kenyataannya harusnya pengalamatannya sifatnya heksadesimal, ada huruf dan angka. Nah, ini karena hanya contoh, maka pengalamatannya hanya AAA, strip AAA, strip AA. Oke, kita lihat di sini cara kerjanya seperti apa. Ini si komputer A mengirimkan data ke komputer C. Harusnya ke C doang yang dituju, tapi sama si hub dia akan membroadcast juga ke B dan ke si D. Nah, sehingga harusnya yang menerima data itu C, tapi semua juga
menerima gitu. Tapi di sini artinya si B juga mengetahui data yang dikirimkan oleh si A ya. Harusnya data tersebut dikirimnya ke C, tapi si B bisa melihat ngintip data dari si A. Nah, ini kalau hanya sekedar LAN mungkin tidak bermasalah. Yang bermasalah itu kalau misalnya si A si switch ini terkoneksi lagi ke router, router lagi koneksi lagi ke internet. Atau kita ambil contoh misalnya webnya Facebook dari A, harusnya dia jalan ke hub, terus ke router, terus lagi nanti ada ke Facebook, tapi kenyataannya si A ngirim ke hub, hub dia nanti dari hub dia akan ke router, router akan Facebook, tapi di sini si hub akan menyebar, masih tahu ke si B, ke si C, ke si D bahwa si A ini menuju ke Facebook. Nah, ketika si A memasukkan user dan password di Facebook, maka si B, si C, si D tahu gitu. Karena ya ini dengan cara dia menjalankan aplikasi, misalnya aplikasi untuk sniffing, yaitu Wersak misalnya. Nah, seperti itu. Jadi sangat tidak aman kalau kita menggunakan hub, karena hub tidak bisa menganalisa sebuah frame yang dia dapat gitu. Harusnya dia menuju ke tempat tujuannya, tapi malah disebar atau di broadcast. Oke, saya rasa paham ya untuk pengertian dari hub. Berikutnya switch. Nah, switch ini lebih cerdas daripada hub. Dia memiliki yang namanya CAM, Cable Adjustable Content. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Ya, jadi si A akan mengirim paket ke si C sama, tapi di sini si switch dia memiliki CAM. CAM ini dia akan mendaftarkan MAC address yang terpasang di dirinya. Ya, jadi kalau komputer A ini memiliki MAC address AAA, dia terkoneksi ke port 1, maka di port 1 milik switch akan terdaftar MAC address ini. Nah, biasanya menangani proses ini adalah protokol ARP ya. Nanti kita bahas tentang protokol-protokol. Nah, itu yang menyimpan MAC address dari setiap PC-PC yang terpasang pada switch tersebut. Sehingga ketika PC A mengirim data ke PC C, maka si switch akan langsung meneruskan ke MAC address tujuan. Nah, seperti itu, karena si MAC address dari PC C sini sudah terdaftar di switch gitu ya. Jadi switch lebih aman karena datanya tidak di-broadcast oleh switch atau frame-nya tidak di-broadcast oleh switch. Oke. Nah, switch ini juga ada dua tipe, yaitu switch maintainable dan switch unmaintainable. Switch maintainable adalah switch yang dapat dikonfigurasikan, biasanya dilengkapi dengan protokol-protokol tambahan yang dapat meningkatkan kinerja dalam jaringan, misalnya VLAN, spanning tree protocol, dan lainnya. Switch unmanaged adalah switch yang tidak dapat dikonfigurasi, umumnya hanya memiliki fitur-fitur standar. Ya, gitu ya. Ya, jadi switch ada switch biasa, unmanaged ada switch yang bisa di-manage. Ya, nanti gambarannya kalau kamu anak TI, kan ini gabungnya TI SI, nanti di TI itu ada mata kuliah jaringan terapan, ya 1, 2, 3, bahkan sampai 3. Nah, itu kita akan bahas masalah switch manage ya. Kalau di ini pengantar jaringan komputer kita tidak bahas switch manage, tapi kita akan bahas ini ada switch unmanaged saja. Jadi switch yang kita pasang ya sudah selesai, tidak perlu dikonfigurasi macam-macam, yaitu switch unmanaged. Oke. Contoh penerapan, nah ini ada contoh penerapannya. Kalau switch managed itu seperti apa? Ini gambaran singkatnya. Jadi switch managed ini kita bisa konfigurasi. Misalnya di sini saya mau port 3. Di switch managed ini saya akan limit bandwidthnya 10 Mbps karena si Ethernetnya ya, semalam kita pertemuan lalu kita sudah bahas, bandwidth itu tergantung dari perangkat-perangkat yang kita pakai. Jadi di sini bandwidthnya sudah 100 Mbps ya setiap Ethernet yang terpasang. Nah, tapi saya akan limit di sini di port 3 10 Mbps. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, yang lain 100 Mbps ini. Atau kita juga bisa mendisable ya, portnya gitu. Ya, jadi switch management bisa disable. Jadi secara fisikal ini terpasang,
Tetapi secara logical ya, secara tidak kasat mata ya, atau secara terkonfigurasi bahwa port 3 ini tidak uh, running atau tidak enable ya di PCC atau kita disable. Nah, bisa seperti itu. Jadi enaknya kita main switch maintainable, kita bisa mengatur bandwidth ya dari si switch. Kita juga bisa mendisable atau mau enable kan Ethernet dari si dari portnya gitu, nggak perlu kita cabut kabelnya gitu. Jadi tidak repot kerjaan kita. Kalau kita mau atau mau memutus jaringan, tidak perlu copot kabel, tapi dari switchnya atau kita masuk ke menu switchnya, kita bisa disable itu port yang mengarah ke jaringan tersebut atau ke komputer tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini unmanaged ya, bentukannya seperti ini ya, biasanya dipakai untuk SOHO itu UMKM ya, perusahaan kecil lah, itu SOHO. Nah, sifatnya pasti udah plug and play. Oke. Nah, ini switch maintainable. Nah, biasanya switch maintainable ini mungkin karena tidak terlihat ya di belakangnya ya, di belakang port ini, atau karena ini pakai yang ini ya, ini ada menu khusus ya. Nah, kalau misalnya switch maintainable-nya punyanya Cisco, biasanya di belakangnya itu ada port config atau konsol yang bisa kita masuk ke situ dan kita bisa mengkonfigurasi switch-nya. Tapi kalau ini mereknya TP-Link seperti ini, biasanya dia menu konfigurasinya ada di WPS-nya gitu. Nah, jadi secara bentuk mungkin tidak jauh beda ya, switch managed unmanaged, tapi secara fungsionalnya, secara logikal di sini pasti berbeda dengan switch unmanaged. Switch unmanaged ya tidak ada menu konfigurasinya, switch managed ada menu konfigurasinya, seperti itu. Oke, ini switch enterprise. Nah, switch enterprise ada lagi ya. Di switch enterprise ini bagian dari switch managed yang lebih tinggi lagi ya, atau switch layer 3 namanya. Jadi switch managed ini yang layer 3 ini dia bisa menyerupai router. Jadi dia bisa nanti ada yang namanya routing, dia bisa bisa menjalankan routing ya ketika kita mempunyai switch layer 3. Gitu. Jadi fungsinya menyerupai router. Jadi kita tidak perlu lagi membeli router. Kita cukup membeli switch layer 3, kita bisa konfigurasi dia seperti router. Oke. Nah, berikutnya router. Nah, yang tadi saya singgung ya, router merupakan perangkat jaringan yang sanggup menganalisis sebuah paket dan frame secara lebih detail melebihi kemampuan switch. Router memiliki paling sedikit 2 buah network interface card. Beberapa router memiliki interface card wireless tanpa kabel. Router jenis ini sering disebut dengan wireless router. Fungsi utama router adalah menghubungkan beberapa buah jaringan yang berbeda pengalamatan, berbeda teknologi. Nah, jadi intinya ini router pertama dia bisa menghubungkan beda network. Nah, nanti kita akan bahas minggu depan kita bahas adalah IP address. IP address itu apa? Ya nanti ya minggu depan. Tapi di sini kita akan bahas ada yang namanya pengalamatan network. Ya, di sini ada router yang terkoneksi ke masing-masing switch. Ini Ethernet 1 koneksi ke switch kiri, Ethernet 2 ke switch kanan. Nah, di sini di Ethernet 1 atau di wilayah sini dia mempunyai network 192.168.10.0. Di sini memiliki network 192.168.20.0. Nah, ini beda network. Nah, beda network itu berarti dia beda di sininya. Ini 10, ini 20. Nah, sini ada PC 10.1 dan 10.2 ya, tanpa adanya router ya. 10.1 di sini ada 21 sama 22. Jadi kalau misalnya kita tarik dari switch ke switch, maka 10.1 tidak akan bisa mengirim data ke 21 atau ke 22 ya, maupun sebaliknya tidak bisa kalau kita hanya menggunakan si switch. Tapi dengan menggunakan router kita bisa mengkoneksikan
dari 10.1 connect ke 21 ke 22. Nah, seperti itu. Itu fungsi switch yang menghubungkan dua network yang berbeda. Ya, jadi tadi ya, minimal router memiliki dua network untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Itu fungsi dari router. Nah, selain memiliki MAC table ya, seperti switch, router juga memiliki routing table. Nah, jadi dia tentu menyimpan MAC address yang terpasang di dia, ya, yang ada di switch. Dia bisa tahu semua MAC address-nya. Jadi di switch dia memegang ini AA ya, MAC address AA, BBB. Nah, si router pun juga megang, tapi dia lebih bagusnya lagi, dia di sini satu Ethernet dia megang dua MAC address. Ya, beda kalau si switch satu port ya, satu Ethernet dia memegang satu MAC address. Nah, seperti itu. Camnya beda ya, antara camnya router sama camnya si switch. Lebih cerdas camnya si router. Nah, dia juga memiliki nih tabel routing ya, yang tidak dimiliki oleh oleh switch. Jadi si router ini memiliki tabel routing yang sehingga bisa menghubungkan tadi antara network 10.0 sama network 20.0 gitu, karena ada yang namanya tabel routing seperti ini. Ya, intinya gampangnya seperti ini. Kalau kamu bayangkan gampangnya seperti kayak gate ya, kayak pintu masuk dari misalnya klaster dari perumahan. Nah, si router tuh seperti itu, seperti gate-nya, seperti portalnya. Jadi ketika kita memasuki area itu, kita akan ditanya gitu, mau ke rumah siapa gitu, mau ke tempatnya siapa. Nah, dia akan melihat ada nggak anggota atau rumah yang kita tuju, seperti itu. Nah, berikutnya router juga berfungsi sebagai menghubungkan beda teknologi ya, teknologi LAN dan teknologi WAN. Nah, di sini yang umum ya, pasti umum ini. Ini ada router. Nah, ini dia sebagai penengah ya antara LAN dengan WAN. Nah, perlu adanya router. Nah, gimana nih LAN ini, pasti teknologinya adalah LAN ya. Yang ini ada teknologi internet, teknologinya adalah WAN. Nah, LAN ini ya, jika menuju ke WAN, berarti di tengah-tengahnya perlu adanya router. Nah, router tersebut ini adalah router gateway ya, router yang bisa menghubungkan dari LAN ke WAN atau router NAT ya, kita konfigurasi ini sebagai NAT. Oke, lanjut. Ya, router dapat berupa dedicated router maupun komputer yang difungsikan sebagai router. Nah, ya, jadi kita bisa beli routernya ya, nanti ya, ketika praktek di lab kita bisa lihat router-router yang ada di lab. Atau kita juga bisa menjadikan komputer kita sebagai router. Ya, tadi syaratnya minimal ada 2 LAN card yang terpasang di router tersebut. Karena fungsi utama router adalah menghubungkan beda network. Nah, biasanya PC router menggunakan sistem operasi Linux maupun MikroTik yang memiliki beberapa NIC ya. Jadi OS-nya pun harus diganti, jangan Windows ya, ganti pakai Linux atau pakai MikroTik. Ya, karena Linux sama MikroTik ini bisa meneruskan paket gitu. Ya, jadi dia karena sifatnya Linux open source, maka kita bisa memfungsikan dia sebagai router ya. Begitu pula MikroTik memang sudah didesain OS untuk router. Nah, yang terakhir ini fungsi router sebagai pemilih jalur terbaik atau base path yang dapat digunakan oleh data untuk menuju komputer tujuan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada PC yang terhubung ke router A ya. Sekarang si PC ini pengen terhubung ke si web server. Nah, melewati beberapa jalur router, A bisa ke D, A bisa ke B, A bisa ke E. Nah, kira-kira jalur mana yang paling cepat? Ya, kalau dari sini kita bisa lihat yang tercepat adalah A ke E. Ya. Nah, seperti ini. Karena jalurnya tinggal lewat 1, 2, 3. Tapi kalau hitungan, ini tidak dihitung ya. Kalau hitungan hop namanya, ya ini nggak dihitung. Yang karena dia masih satu tarikan kabel, yang dihitung mulai dari sini. Ya, jadi kalau misalnya router A ingin menuju router F, berapa hop yang dia lalui, berarti 1, 2.
Nah, kalau misalnya dia lewat B, berarti 1, 2, 3. Ya, kalau dia lewat D berarti 1, 2, 3. Nah, yang tercepat lewat E, 1, 2. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini memilih jalur tercepat itu dari hopnya, tapi ada kalanya jalur tercepat ini mengalami down di router E, ya, atau ada trouble di router E. Nah, berarti ini bukan lagi best path lagi karena sudah mengalami down, ya, bukan jalur terbaik lagi. Ya, kita bisa alternatif lagi, bisa ke D atau ke B karena ini sama 1, 2, 3. Nah, nanti dengan metode routing, ya baik routing statik maupun dinamik untuk mengalihkan yang awalnya ke E bisa ke B dan ke D. Nah, itu. Nah, ini contoh dari router dedicated ya. Yang kita ambil sini adalah MicroTik. Nah, kita di lab kita ada Cisco juga ya. Itu termasuk router dedicated. Nah, jadi router itu fungsinya secara spesifikasi dia sama seperti PC ya. Jadi dia memiliki CPU. Nah, ini juga nggak perlu yang memiliki clock speed yang tinggi. Ini cuma 400 MHz, sangat kecil ya, bahkan sama handphone pun kalah ya. RAM-nya juga cuma 32 MB ya. Main storage-nya atau hard disk-nya cuma 64 MB. Nah, jadi PC kalau pengen jadi router pun nggak perlu PC yang wah gimana gitu, jadi PC yang kecil pun bisa ya. Ini contoh MikroTik, dia bekerja sama dengan RB router board. Nah, router board itu mini PC ya, mini PC yang diinstal si AOS MikroTik. Nah, jadi mini PC-nya sangat minim, ini udah bisa jadi router dan bisa menjalankan 3 fungsi yang tadi ya. Fungsi menghubungkan beda network, menghubungkan beda teknologi LAN dengan WAN, dan berfungsi sebagai pemilihan jalur terbaik atau best path. Nah, atau kita juga bisa beli router dedicated yang benar-benar memiliki spek yang tinggi ya, beda dengan yang tadi. Nah, ini juga contoh, ini perangkatnya kita bisa beli microbit ya, dari MikroTik. Dia memiliki prosesor yang beda ya, udah Xeon. Oh, tadi cuma 400 megabit ya, speednya sangat rendah. Kalau ini udah Xeon ya, pasti udah 1 giga, udah 3 nih, 3 gigahertz. Sorry, bukan megabit tadi, 400 megahertz. Nah, ini udah gigahertz. RAM-nya juga sudah 1 kali 24 ya, sudah 2 giga ya. Nah, ya. Jadi bedanya speknya aja. Tadi speknya kecil, ini speknya gede. Ya, biasanya kalau MikroTik ya, kalau MikroTik ini tidak membedakan ya antara fiturnya, mau speknya gede maupun kecil, speknya bagus atau tidak bagus, secara fitur sama. Nah, yang membedakan paling levelnya. Kalau kita beli level 4, level 5, level 6, nah itu beda. Tapi kalau misalnya levelnya sama, mau spesifikasi yang kecil pun ya bisa. Itu kita beli MikroTik dengan spesifikasi kecilnya, itu bisa menjalankan fitur yang ada di MikroTik dengan spesifikasi yang besar. Gitu. Cuma beda untuk ketahanannya aja. Ya, biasanya dipakai untuk ini kelas enterprise, tadi kelas SOHO. Itu karena kelas enterprise biasanya pengiriman datanya lebih besar sehingga butuh spek yang lebih tinggi dan fitur yang dijalankan misalnya lebih banyak dibandingkan tadi si router dengan spek yang kecil. Tuh, karena ngaruh banget nih kalau router kita speknya kecil, pasti ketika kita banyak menjalankan fitur-fitur yang ada, ya pasti akan terasa berat. Bahkan bisa sampai dia istilahnya lag lah, ya tidak bisa berjalan dengan optimal. Nah, itu router dedicated. Ada juga router yang sekelas enterprise. Nah, ini misalnya contohnya punyanya Cisco. Nah, router-router seperti ini tentunya harganya lebih mahal dan biasanya keperluannya juga lebih tinggi lagi. Ya, tapi secara fungsional ya tadi 3 tadi itu ya pasti bisa gitu, baik di router yang memiliki spesifikasi yang minim sampai yang sekelas enterprise. Nah, berikutnya access point ya. Access point ini sebetulnya bukan access point ya namanya, sebetulnya adalah namanya radio wireless ya.
Nah, access point adalah sebetulnya fitur yang ada di dalam radio wireless. Nah, sekarang udah salah kaprah, orang beli access point padahal tuh beli fiturnya. Sebenarnya yang dibeli itu adalah radio wirelessnya. Karena sebenarnya fungsi dari radio wireless itu bisa sebagai access point, bisa juga sebagai access point repeater, bisa juga sebagai access point bridge, bisa juga access point client, macam-macam gitu. Tapi yang kita bahas di sini adalah access point dulu, ya fungsi dia radio wireless berfungsi sebagai access point. Intinya kalau radio wireless berfungsi sebagai access point sama seperti switch yang berfungsi sebagai konsentrator, ya sebagai penghubung berarti. Ya, jadi yang tadinya si PC kalau pakai switch dia terhubungnya pakai kabel, ini sekarang PC kalau hubung ke access point menggunakan jaringan wireless seperti itu. Nah, di sini ya ada frekuensinya bedanya. Kalau kabel itu tidak main frekuensi, kalau di access point ini ada frekuensi. Ya, ada frekuensi 5 GHz sama frekuensi 2,4 GHz. Ya, frekuensi itu sama lah, sama kayak kabel ya. Intinya dia adalah uh, sebagai kayak pita ya atau lorong, ya lorong penghubung antara si PC ke si access point-nya. Semakin lebar lorongnya berarti semakin besar data yang bisa dikirimkan. Ya, semakin lebar frekuensinya berarti semakin besar data yang dikirimkan. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini jadi ada si access point yang bisa ada menggunakan LAN ya bagi PC yang tidak mempunyai wireless card. Nah, tapi bagi PC yang memiliki wireless card dia bisa langsung menggunakan wirelessnya untuk terkoneksi ke access point sehingga dia bisa mengkoneksikan ke si PC tersebut. Ya, PC yang tidak punya wireless card-nya. Nah, seperti itu. Oke, spesifikasinya ini ya pilihannya apa kalau kita memilih beli access point atau beli radio wireless. Yang pertama ya kita lihat di sini adalah dia sudah tipenya apa. Nah, di sini terlihat dia tipenya sudah B ya. G dengan B. Ya, kalau udah G pasti udah B ya. Nah, karena gini, nanti kita akan bahas lagi ya, ada mata kuliah berikutnya yang akan membahas tentang access point. Nah, di sini saya hanya gambar sedikit saja. Jadi ada tipenya, ya ada G, B, bahkan sekarang udah N ya. Nah, kalau udah tipenya G, ya ini udah kemungkinan sudah jauh lebih bagus ya teknologinya dibandingkan udah yang B. Ya, tapi kalau udah G pasti udah ada teknologi B. Nah, apalagi sekarang udah N udah pasti udah G, udah pasti B. Nah, ini secara teknologi kita bisa memilih seperti itu. Jadi kita lihat wireless access point kita sudah apa teknologinya? Oh, sudah N. Oh, berarti dia sudah teknologi yang terbaru. Nah, jadi kita bisa lihat dari itunya gitu ya. Nah, berikutnya lagi bisa kita lihat dari frekuensi yang dipakai. Ini frekuensinya berapa. Nah gini, kalau rata-rata komputer pasti menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Ya, jadi laptop-laptop itu biasanya pakai 2, GHz. Nah, kalau kita beli access point dengan frekuensi 5 GHz, nah ini tidak nyambung juga. Kita tidak bisa mengkoneksikan si access point ini ke PC-PC tadi. Ya, makanya hati-hati juga kita harus memilih yang 2,4 GHz. Tapi yang banyak di luaran ya pasti yang 2,4 GHz. Itu tidak pakai 5 GHz. Nah, Pak, yang 5 GHz itu dipakai untuk apa? Nah, 5 GHz ini biasanya dipakai buat backbone atau jalur utama. Yang dipakai buat koneksi antar jaringan besar. Misalnya di sana gini, di Binensa ini ada tower, ya, tower internet. Dia di atasnya dipasang access point ya dengan frekuensi 5 GHz. Nah, Binensa ini mau sebagai pusat internetnya atau dia bekerja sama dengan Telkom misalnya untuk menjual akses internet. Nah, dia bisa menjual ke sekitaran rumah-rumah yang ada di dekat Binensa nih. Gitu. Nah, dia bisa yang 5 GHz itu dia terima internet dari Telkom, nanti dia turun ke bawah, dia beli lagi akses point kecil yang nanti buat mengarah ke rumah-rumah warga gitu atau ke PC-PC yang ada di bawah. Nah, seperti itu. Jadi jalur utama antara Binensa ini dengan Telkom dia pakai akses point dengan 5 GHz. Nah, untuk ke bawah, untuk ke mahasiswa, ke dosen, ke tim manajemen ya dia beli lagi akses point kecil yang 2, GHz untuk menyebar ke PC-PC tadi ya, ke mahasiswa, dosen dan manajemen.
Nah, seperti itu. Biasanya dipakainya yang 5 GHz seperti itu. Nah, berikutnya integrated device. Integrated device ini ya sebetulnya perangkat yang paket komplit gitu. Perangkat yang di dalamnya ada switch, ada router, ada access point gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Bahkan dia juga bisa sebagai modem ya. Kalau dulu ada modem ADSL yang RJ11, nah dia bisa dipasang modem sini. Ya. Atau kalau sekarang yang punyanya IndiHome sudah ada ONT ya. ONT-nya dari fiber optik ya. Nah, itu integrated device. Ya, jadi dia berfungsi sebagai switch, dia berfungsi sebagai router karena dia bisa menghubungkan ke internet nih. Di port ini bisa ke internet. Ini kan nanti dari port ini beda ini aja, beda koneksi ya. Kalau ini koneksinya pakai dia fungsikan sebagai modem ya, berarti dia langsung dari splitter yang ada di telepon kayak di 11. Kalau ini ya dia berarti connect lagi ke modem gitu ya, ke port ethernet modem. Nah, tapi intinya ini yang port ini untuk ke internet, yang port ini untuk ke LAN ya, dia sebagai router berarti si access point ini. Dan juga fungsi sebagai access point ini ada antenanya, berarti dia fungsi sebagai access point. Nah, dan ini tadi yang port ethernet ini ya berarti dia fungsi sebagai switch. Nah, itu disebut dengan integrated device. Nah, ini yang tadi sudah kita pelajari ya. Soalnya sudah saya kirim di kampus. Kalau ada pertanyaan kita bahas di diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.